Mas Pur, gimana aja? Mas David, Mas Pur, Iya, Pak. ya, kita ingatkan, kita punya kewajiban yaitu rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, ingat nggak? 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. 4, zakat. Haji. Kelima, haji jika mampu. Nah, kalau masalahnya, karena dikatakan jika mampu, kita tuh sama sekali belum naik haji. Pengen nggak naik haji? Iya, pengen Pak, niat Pak. Nah, haji itu juga kalau bisa mabrur. Haji itu wajibnya 1 kali. Iya. Kalau mau haji 2 kali itu nggak wajib, itu sunnah. Kalau bisa sekali itu dan mabrur. Nah, tahu nggak haji mabrur itu syaratnya apa? Atau kayak apa tuh haji mabrur itu? Yang mampu Pak. Nah, Yang mampu. jelas haji itu bagi yang mampu. Kalau insya Allah kalau nggak mampu dimampukan sama Allah. Yang penting kita punya niat karena Allah itu menilai dari niatnya. Nah, kita punya cerita nih terkait dengan mabrur. Mabrur itu kan bagaimana kita melakukan ketika pulang haji itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulu kita sholat itu ke masjidnya belang bentong, 1 sholat 1 hari tidak. Sekarang setelah haji dapat mabrur itu menjadi lebih istiqomah. Nah, masalahnya nih, kalau kita naik haji, pernah lihat nggak di TV? Kalau haji itu Indonesia, jaraknya berapa kilo tuh dari Masjidil Haram rata-rata? Bisa sampai 6 kilo kan? Mau nggak? Kalau Anda 6 kilo ke masjid sana di Masjid Ulil Albab misalnya, itu hanya 1 kilo ya, ke Masjidil Haram. Berat nggak kira-kira? Atau kalau kita ke Madinah misalnya, kita dapat biasanya lebih dekat 1 kilo aja. Kita ringan nggak ke masjid ke Madinah? Kelihatannya kalau kita nggak latihan dari sekarang, berat nggih. 6 kilo tuh naik bis mungkin bisa. Nah, Kendaraan. kalau mau naik haji biasanya harus latihan fisik biar kuat. Nah, demikian juga kalau dapat haji mabrur, sholatnya di sana harus tertib. Kita latih dari sini sholatnya tertib. Tadi mau azan kan? Nah, kita siap-siap. Mungkin nggak kita bisa sholat itu langsung tiba-tiba mulai hari ini saya 5 waktu ke masjid terus? Mungkin nggak Mas David? Mungkin aja. Tapi kalau tiba-tiba, wah jarang ke masjid, tahu ke masjid naik, turunnya juga cepat ya. Nah, maka Mas Pur, kita latihan ke masjid itu pelan-pelan. Misalnya gini, ini pengalaman saya nih. Kalau saya itu sering ke masjid, maka turunnya jarang ke masjid cepat. Maka saya latihan mau ke masjid 5 waktu itu dalam 5 tahun. Tahun pertama itu sholat 1 yang paling ringan aja, tapi usahakan 1 tahun itu Anda bisa ke masjid. Mas Pur, yang ringan apa? Kalau Anda ingin berangkat ke masjid? Ya kalau di sini biasanya itu di Zuhur. Zuhur. Dan asar. Mas David apa? Mas David. Zuhur dan asar. Kalau saya itu maghrib. Kenapa maghrib? Sudah nggak ada kerjaan, sudah pulang ke rumah santai, sudah mandi seger, ke masjid itu enteng. Saya masjid maghrib saja 1 tahun. Wah, aku sempat isya. Nanti isanya nanti maghrib dulu 1 tahun saya usahakan untuk biar ringan berangkat ke masjid. Kalau sudah 1 tahun nanti tambah lagi. Tadi kalau setelah katakanlah Mas Pur zuhur sama asar, yang kedua misalnya zuhur yang pertama, yang kedua asar. Karena ada di kantor temannya banyak bisa. Nah, kalau saya jadi belajar isya. Kenapa? Masih di rumah, waktunya dekat sekali. Nah, saya pilih itu sehingga ketika saya mau nambah dari maghrib ke isya tadi itu lebih ringan ya, tambah 1. Jadi 2 tahun itu hanya maghrib sama isya. Nah, mau nggak tambah 3? Tambah 3 lah, ini pilihan. Tambah 2 itu mulai ada masalah. Masalahnya apa? Kalau maghrib itu kan sebentar. Ternyata biasa maghrib mau belanja sama istri diajak. Kira-kira mau masjid nunggu isya atau belanja dulu? Biasanya belanja dulu. Nah, itu Biasanya latihannya tidak hanya meluangkan waktu isya nih sekarang, tetapi harus bagaimana keluarga tahu, anak tahu bahwa kita membiasakan itu bisa sambil mengajak keluarga sehingga istriku, Bu, kalau mau belanja nunggu isya dulu ya. Nah, bahkan besok kalau udah mungkin hampir 1 tahun kelewat itu, wah ini udah mau isya nih. Kalau nanti pergi habis maghrib, berhentinya di mana nyari masjid? Itu mulai ada tantangan.
ketiga. Nah, tambah setelah maghrib bisa yang paling ringan apa nih? Kelihatannya kalau saya dulu subuh itu berat banget nih. Karena apa? Bangun pagi-pagi dingin. Kalau zuhur saya asar banyak kerjaan, banyak aku digoleki orang. Berat. Sehingga saya pilih itu subuh. Perasaan saya tuh kalau pagi dingin, males, ngantuk. Ternyata saya tuh mulai setiap tahun itu 1 Syawal. Setelah Ramadan selesai, Syawal mulai. Subuh hari pertama saya mulai. Perasaan saya itu berat sekali. Ternyata setelah keluar rumah, ya Allah, Hilang ya. suhunya itu ternyata dinginnya itu bukan dingin banget, menyegarkan. Kita Dingin buat untuk semangat kesehatan, ya. untuk beribadah tuh subhanallah luar biasa. Dingin yang sehat berarti. Dan itu tidak terasa hari kedua tiga itu jadi ringan sekali. Hanya mulai yang pertama itu yang berat. Nah, setelah 3, keempat tuh mulai ringan. Zuhur. Karena Pak Zuhur sudah mulai ringan karena kita sudah dapat 3 tahun. Keempat 3 tahun. Kelima itu jadi lebih ringan. Itu salah satu cara belajar kita istiqomah. Sehingga kita nanti ketika naik haji, kita harus sholat 5 waktu di sana. Itu menjadi lebih ringan. Gimana? Mau nggak sholat? Insyaallah, semangat. Ah, Insyaallah. ayo udah mulai kan kita ke masjid dulu ya. Oke. Mari. Iya.